The Value Investor, karya Ronald W. Chan. Dia adalah orang yang melakukan interview terhadap 12 orang fund manager atau investor kakap kelas dunia, termasuk Irving Khan, Mark Mobius, ada juga Walter Schloss. Jadi dia menginterview dengan detail tentang strategi mereka yang mereka lakukan dalam konteks value investing. Kalau ngomongin value investing, term ini terkenal karena ada gurunya Warren Buffett, yaitu Benjamin Graham, yang menulis sebuah buku fenomenal namanya The Intelligent Investor. Warren Buffett sendiri terkenal banget sebagai salah satu orang yang mengenalkan kepada publik value investing ini. Di Indonesia kita punya Warren Buffett-nya Indonesia, yaitu Lo Keng Hong. Sebenarnya kalau ngomongin value investing saya nggak akan masuk dalam karena saya nggak jago, saya lagi belajar, saya lagi pengen tahu justru dunia ini. Sederhananya, banyak orang melakukan investasi saham sepertinya, tapi ternyata mereka sebenarnya sedang melakukan trading saham. Ini nggak ngomongin trading versus investment, tapi ini ngomongin investasi versi yang saya pelajari ini. Investasi kalau kata Warren Buffett itu, kalau Anda beli saham perusahaan hari ini atau Anda bangun perusahaan hari ini, gitu, nggak yang besok pagi tiba-tiba dia akan naik drastis. Dia butuh waktu untuk memproses apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari organisasi tersebut. Bisa jadi butuh 6 bulan untuk transformasi tim gitu, butuh 2 tahun untuk transformasi budaya, butuh 1,5 tahun untuk transformasi teknologi, sehingga baru akan dirasakan perkembangannya dari waktu ke waktu. Jadi Warren Buffett pun kayak, sekarang kalau aku beli perusahaan nggak yang langsung aku jual ya, aku bakal tunggu dia berkembang sehingga sahamku ikutan naik, capital gain-nya naik, dividennya dapat, itu kayak akan jadi hal yang sangat bagus. Nah, buku ini ngajarin sederhananya apa sih value investor itu adalah melihat sesuatu sesuai dengan value-nya. Jadi kalau kita lihat saham GoTo atau saham Netflix, saham Amazon, saham Tesla, itu banyak kita nggak, orang-orang kayak ya udah beli aja gitu karena kita ngelihatnya kayak aku kenal perusahaannya terkenal, kayaknya prospek. Kayaknya ini itu adalah asumsi yang sangat berbahaya. Itu adalah asumsi liar kalau Anda tidak memiliki pengetahuan mengenai dunia finansial dan investasi. Nah, di sini buku ini mengajarkan, yuk dilihat, melihat tuh nggak susah. Perusahaan-perusahaan publik yang kita invest ini, mereka sharing terus yang namanya laporan keuangannya. Kita bisa tahu berapa sih omsetnya, berapa sih operasionalnya, berapa sih pengeluarannya, berapa sih asetnya, berapa sih utangnya. Itu hal-hal yang bisa diketahui dengan singkat. Sederhananya yang dilakukan oleh orang-orang yang value investment adalah nyari saham yang salah harga. Contoh, misalnya perusahaan ini kan nilai asetnya misalnya 1 triliun atau misalnya 1000 triliun. Kenapa dia nilai market cap-nya hanya 50 triliun? Berarti ini ada salah harga gitu. Atau seharusnya ketika kita hitung-hitung price earning ratio dan seterusnya, misalnya sebut saja harusnya harganya kayak Rp10.000. Kenapa dia di pasar harganya masih Rp3.000? Berarti ini salah harga karena nilai asetnya, nilai kapitalisasi pasarnya, nilai price earning ratio-nya dan seterusnya harusnya Rp10.000. Kok dia terjualnya cuma Rp3.000? Nah, kita beli itu, kalau kata Lo Keng Hong itu kayak beli beli mobil Mercedes-Benz, harganya harga Avanza atau harga bajai. Jadi kita beli aja udah untung kalau kita tahu nilai perusahaan itu aslinya berapa. Nah, di sini sebenarnya ngajarin kita ngomongin konsep investasi berdasarkan fundamental. Gimana kita bisa masuk ke dalam sebuah konsep fundamental daripada perusahaan itu apa? Dia itu bisnisnya apa? Menghasilkan uangnya dari mana? Kemudian rencana ke depannya apa? Siapa orang-orang di baliknya? Tapi kalau banyak orang, mayoritas orang itu trader yang kayaknya baca, oh ini grafiknya bakal naik, oh ini grafiknya bakal turun, dan seterusnya. Itu mereka kayak semi-semi nebak. Walaupun banyak sekali jurus yang beredar di luar sana, tapi hampir semuanya masih melakukan tebakan-tebakan iseng-iseng berhadiah itu. Nah, bagi orang-orang value investment, mereka melakukan PR-nya. Jadi bisa jadi butuh berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan untuk mempelajari satu perusahaan sebelum mereka akhirnya memutuskan untuk beli. Dan kalau ngomongin jangka panjang, yes, mereka bisa holding sampai 10, 20, 30 tahun sebelum panen. Tapi di sini dijelaskan, value investment bukan panjang-panjangan nahan. Dia juga perlu melihat dunia yang sedang terjadi.
terlihat grafik trennya seperti apa, kondisi ekonomi makronya bagaimana, kompetitor sedang apa, sehingga bisa jadi 3-5 tahun juga bisa dia jual. Kalau dia tahu bahwa ini sudah sesuai harganya nih, ya sudah dia jual. Tapi poinnya adalah dia tahu kenapa dia beli dan dia tahu juga alasan kenapa dia jual, bukan tergantung pasar. Jadi itu kayak konsep, apakah Anda mau beli kucing dalam karung atau dikeluarkan dulu kucingnya, dilihat-lihat, dipegang, dicobain sama saya, main dulu 2 hari, kalau udah cocok baru beli. Itu menurut saya adalah strategi yang jauh lebih tepat. Terima kasih.